Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mendengar orang muda yang berkata, yang penting tampil berbeda. Mungkin kita juga ingin selalu tampil berbeda. Kata-kata tersebut bisa dimaknai baik secara positif maupun negatif. Kadang kita gampang memberi nilai negatif kepada orang muda yang mau tampil beda karena dirasa keluar dari norma atau lain dari pandangan yang dianggap umum, bahkan dianggap aneh atau nyeleneh. Tentu kalau tampil beda untuk menentang norma yang ada dengan melakukan sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai Injil, tampil beda menjadi sesuatu yang negatif. Bagaimana kalau tampil beda itu sesuai dengan sesuatu yang produktif dan kreatif? Bukankah hal itu patut dipuji, menjadi sesuatu yang baik? Nyatanya ada orang yang tampil beda hanya sekedar beda tanpa tujuan luhur, malah seringkali membuat badan kita babak belur menjadi gangguan umum. Ada sekelompok anak muda berkendaraan motor dengan knalpot yang dimodifikasi hingga bising, katanya tampil beda. Apakah tampil beda ini bisa ditolerir? Nyatanya beberapa waktu lalu polisi menggelandang mereka ke kantor polisi karena dirasa mengganggu. Tampil bedanya menjadi gangguan umum. Di lain pihak ada sekelompok anak muda yang mengisi liburannya dengan mengikuti program Ayo Mengajar ke pelosok daerah. Ada juga sejumlah OMK yang mengisi waktu liburnya dengan menjadi misionaris domestik. Tampil beda. Inilah tampil beda yang bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin tampil beda yang baik ini juga menjadi omongan bagi beberapa orang. Bacaan pertama berbicara seorang hamba Allah yang tampil beda hingga perbedaannya menjadi kritikan bagi mereka yang hidupnya menyimpang. Orang yang berbuat jahat tak tahan melihat hidupnya yang baik, benar, kudus. Ia tampil berbeda karena aroma sabda Allah. Sedangkan sebagian umat terpilih tampil beda dengan tuntutan umat Allah, malah mengikuti bangsa tetangga yang menyembah berhala, meninggalkan iman dan menganggalkan komitmen sebagai umat Allah. Yang melanggar dianggap umum dan diterima khalayak. Yang tampil berbeda seperti nabi yang membawa rahmat dan berkat justru ditentang dan ditendang, bahkan hendak dilenyapkan. Yesus tampil berbeda dari guru-guru dan tua-tua Yahudi. Ia mengikuti tradisi dan memahami kitab suci, tetapi tak seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Yesus yang tampil berbeda menjadi kritikan bagi mereka yang jauh dari Allah hingga hidup dan nyawanya beresiko besar. Yesus tampil berbeda sesuai dengan sabda Allah membawa rahmat dan berkat. Saudara-saudari yang terkasih, pada abad ke-13 ada seorang muda yang kaya yang tampil beda. Bukan sekedar berbeda, tetapi hidup berdasarkan aroma Injil, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Ia menjual kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin. Ini menimbulkan juga pertentangan beberapa orang. Ia pun hidup sebagai biarawan miskin. Contoh lain bagaimana ia tampil beda. Ia di tengah perang salib, ia justru pergi bersilaturahmi mengunjungi Sultan Malik El-Kamil di Mesir. Dengan misi perdamaian, ia juga dinasehati dan ditentang rencananya, tetapi ia terus ke sana dan hasilnya adalah perdamaian dan persahabatan dengan Sultan. Peristiwa historis 800 tahun yang lalu tersebut menjadi momen Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib pada 4 Februari 2019
tampil berbeda dengan menandatangani dokumen persaudaraan manusia yang kemudian tanggal 4 tersebut oleh PBB ditetapkan sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional mulai 2021 karena mereka mau tampil berbeda. Bagi yang menghendaki perdamaian, pertemuan berbeda ini dipuji. Kita dipanggil juga saudara-saudari untuk tampil berbeda, akan tetapi bukan sekedar berbeda, melainkan tampil berbeda sesuai aroma Injil sebagaimana dihidupi oleh Yesus, dicontohkan Santo Fransiskus Assisi serta ditampilkan oleh Paus Fransiskus. Kita patut bahkan boleh bersyukur kalau kita berbeda, asalkan berbeda untuk menghidupi nilai-nilai Injil, hingga hidup kita yang berbeda ini sungguh beraromakan Injil, membawa berkat bagi banyak orang.